Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit, dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Makanya saya bilang, Faisal, kalau udah klop itu, maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang, karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya yang perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian dia memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Oke. Jangan lupa ya. Oke. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan terbesar Joko Widodo adalah menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Hari ini kita berkumpul semua di sini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada oligarki, kepada rakyat pemilik yang sah. Kekuasaan sekarang bukan lagi berada di Merdeka Utara, bukan lagi berada di Senayan, bukan lagi berada di Trunojoyo, bukan lagi berada di Cilangkap, bukan lagi berada di Gedung Bundar, tapi berada di markas besar oligarki nasional yang berada kira-kira di pantai utara Jakarta.
Mereka lah yang mengendalikan semuanya. Mereka lah yang mengendalikan siapa yang bisa mendapatkan bintang, siapa yang bisa naik pangkat di Tronojoyo, siapa yang harus masuk penjara hari ini, siapa yang harus digusur di negeri ini. Itulah markas kekuasaan oligarki nasional. Ini yang harus kita rebut. Ini Jokowi sedang menyerahkan itu. Menyerahkan kedaulatan rakyat kepada mereka. Mereka lah yang mengatur semua negeri ini. Ketua-ketua partai di ujung telunjuk dia. Hakim di ujung telunjuk dia. Petinggi pertahanan keamanan di ujung telunjuk dia mereka. Penegak hukum di depan lidah mereka. Ini menurut saya adalah kesalahan terbesar Joko Widodo, karena memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi dijadikan boneka oleh kaum oligarki. Harus diadili karena Jokowi lah menyebabkan bangsa Indonesia lebih rendah di depan penjajah Belanda. Oligarki telah menggusur rakyat di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan di Rempang sana, tanda tangan Bahlil di depan Perdana Menteri Cina dengan Presiden Jokowi. Bulan Juli, bulan Agustus Menko Perekonomian menetapkan menjadi PSN. Bulan September rakyat Indonesia harus diusir dan mengundang Cina datang. Bangsa biadab apa seperti ini, pemimpin biadab apa seperti ini. Anda bisa bayangkan di ibu kota negara yang dibangun, rakyat diusir dari sana dan hanya diberikan hak guna usaha 1 tahun, tapi mengundang asing 190 tahun. Lebih biadab mana mereka dari Belanda? Di IKN, di PSN 2, kira-kira 100.000 hektar tanah akan digusur rakyat dengan harga 15 sampai 50.000 rupiah dan dijual menjadi 20 juta, 36 juta rupiah. Apakah biadab seperti ini kita biarkan? Itu semua adalah kelakuan oligarki. Saya ingin menyatakan hari ini DPR dilantik. Saya ingin menyatakan, mari kita menyatakan semua yang kumpul sini, kami adalah wakil rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan yang Anda jual, wahai Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum yang kita tunggu-tunggu akhirnya akan datang 20 Oktober. Kita tunggu terlalu lama. Seharusnya Jokowi sudah harus diberhentikan dalam masa jabatannya, sudah harus dimaksulkan sejak lama, karena Jokowi melanggar peraturan perundang-undangan sangat banyak sekali. Bukan karena keterbatasan bukti bahwa Jokowi tidak dimaksulkan, tetapi karena Jokowi melakukan kekuasaannya. Dengan itu, maka dia masih dilindungi. Tetapi 20 Oktober setelah Jokowi lengser, setelah Jokowi menjadi masyarakat sipil lagi, maka seluruh rakyat Indonesia jangan sampai terlena dan harus meminta pertanggungjawaban dari Jokowi atas tindakan-tindakannya yang sewenang-wenang. Di masa Jokowi, ketika penerimaan negara naik 600 triliun pada tahun 2022, rakyat Indonesia dibebankan dengan kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11%, dengan kenaikan harga BBM, Pertalite dan biosolar, dengan alasan bahwa subsidi BBM sudah sangat besar sekali, yang ternyata adalah pembohongan besar. Ini adalah suatu penipuan yang sangat besar sekali dari Jokowi. Oleh karena itu, kita berharap bahwa
20 Oktober setelahnya, maka kita harus mengadili Jokowi. Kita harus minta pertanggungjawabannya agar semua tindakannya dapat diadili. Yang benar akan menjadi benar dan membelar akan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasanya sudah cukup banyak petunjuk, bimbingan, dan ikrar yang telah disampaikan pada forum ini. Karena itu pada kesempatan ini, mari kita semua yang sudah menyamakan visi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, mari kita bersatu. Mari kita mengajak teman-teman kita yang masih belum tahu, dan mari kita menyadarkan teman-teman kita yang otaknya sudah tidak waras, untuk memperbaiki kondisi bangsa negara Republik Indonesia yang lagi carut-carut, tanpa kenal takut dan kenal lelah. Ya, kita melawan harus butuh kekuatan. Kalau kita melawan, habis kita disikat sama herdernya rezim. Karena itu sekali lagi, mari ajak teman-teman, saudara, tetangga untuk bersatu, untuk memperbaiki bangsa dan negara yang kita cintai ini, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, dan untuk mempertanggungjawabkan kepada founding fathers negeri. Kalau sampai pecah belah, kita nanti di akhirat ditanya, diwarisin NKRI nggak bisa kita jaga. Sekali lagi, mari kita bekerja keras, tidak ada istilah lelah dan takut. Mungkin itulah kesempatan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Hidup Ruslan Buton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mulyono selama kurun waktu 10 tahun menduduki kursi singgasana, membawa Republik ini di ambang kehancuran, di ambang kebangkrutan, dan ini tidak bisa kita biarkan. Dalam sisa waktu yang hanya tinggal 19 hari, kau bajingan, siapa yang paling bodoh di Republik ini? Siapa yang paling pengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktumu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau salat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kau dan kau siap-siap.